Perkenalkanlah, saya ada Bapak Hardiman sebagai abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Saya mengabdi sejak tahun 2000 mengabdi di Keraton Surakarta, dan saya diberi gelar Raden Temenggung Hardiman Jayadipuro. Saya akan menceritakan di sini, di Pesanggrahan Langenharjo ini didirikan oleh beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubono IX di era 1870-an. Beliau satu-satunya putra Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubono VI, dan saat kecilnya bergelar Gusti Raden Mas Duksina. Setelah itu, setelah dewasa, beliau bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Wijaya. Beliau sangat akrab dengan para santri-santri khususnya di pedesaan sini, dan beliau sering memakai baju lurik, pakaian lurik, serta sandal kayu ya, pada waktu itu dengan destar hitam. Itu kesukaan beliau, dan beliau tidak membeda-bedakan antara bangsawan dan orang biasa. Beliau suka bergaul dengan masyarakat kecil pada masa itu. Maka Saman Dalem Kang Sinun Kanjeng Sunan Pakubono IX itu sangat disegani oleh para kawula. Kedekatan beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubono IX dengan umat Islam tidak bisa dipungkiri sejak beliau telah berguru kepada sejumlah pemuka Islam. Pada zamannya, di antara guru-gurunya antara lain Kyai Ngabdul Kahar di Ngeruan, Klaten, dan Ahmad Ilham di Masjid Langenharjo. Khusus terhadap Ngabdul Kahar, Pakubono IX memberikan gambaran tentang bagaimana kualitas orang guru dan metode yang digunakan dalam mengajar dalam karyanya Serat Sesingir. Kita ajak masuk ke dalam untuk saya jelaskan tempat-tempat ritual untuk para tamu yang datang. Ini adalah kori. Kori itu adalah pintu masuk utama untuk menuju tempat-tempat ritual. Ini pintu yang kedua. Hingga ini masuk di wilayah pelataran belakang. Dan ini yang kami temukan adalah kolam pada waktu itu untuk berendam diri oleh beliau. Dan mari kita ajak ke tempat yang lain. Ini adalah gelombang untuk berendam pada waktu itu oleh Garwo Prameswari mungkin ya. Dan ini yang di atas ini tempat tidur beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubono yang ke-9. Dan masih banyak tempat-tempat lain. Nah, ini tempat Sumur Bandung. Sumur Bandung ini pada waktu itu digunakan oleh beliau untuk bertapa di dalam Sumur Bandung ini. Ini adalah tempat Sumur Bandung yang beliau pakai untuk bertapa di sini pada waktu itu oleh beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubono IX, sare di atas sumur dengan satu papan. Mari kita ajak untuk tempat-tempat ritual lainnya.
Nah, ini juga tempat untuk ritual juga. Di sini juga di tempat untuk semedi. Nah, ini tempat semedi para tamu karena mengingat kadang-kadang ada tamu rame gitu ya tempatnya, maka di sini juga disediakan untuk tempat meditasi. Dan selanjutnya mari kita jam masuk. Ini menuju Pasren. Pasren itu adalah tempat tidur beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubuwono yang ke-9. Jadi kita naik, namun tidak semua orang diperbolehkan untuk menaiki tangga ini. Yang diperbolehkan hanya putra dan keturunannya dari beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubuwono yang ke-9. Itu pun harus mentaati peraturan, yaitu memakai pakaian adat seperti yang ditentukan begitu. Mari kita perkenalkan lagi yang di sini. Ini pada waktu itu digunakan oleh beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubuwono 12. Yang sebelah ini digunakan oleh beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubuwono yang ke-11. Mari kita memasuki pendopo pepungkuran. Pendopo pungkuran ini yang paling belakang. Nah, ini ada gambarnya beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubuwono yang ke-10. Dan di sini juga tempat untuk meditasi, untuk istilahnya mengalap berkah ya dengan beliau Ingkang Sinun Kanjeng Sunan Pakubuwono yang ke-10 ini. Maka banyak tamu-tamu yang sering sowan ke sini, apalagi kalau pas malam Jumat begitu, sangat banyak. Makanya ruangan-ruangan ini dipisah-pisahkan. Ada yang di samping, ada yang di sini, dan ada yang di tangga tadi. Itu semua sama untuk tempat meditasi atau ritual.